Shalom, presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Advent pertama. Dalam bingkai pengharapan akan kedatangan Kristus, sebagai gereja kita diundang untuk menjadi duta kasih dalam karya panggilan, melayani sesama bagi kemuliaan-Nya. Kiranya melalui ibadah virtual ini kita mengalami kasih dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, dan mensyukuri rahmat serta kuasa-Nya yang telah memelihara kita memasuki tahun baru dalam kalender liturgi gerejawi. Pemberita firman Tuhan dalam ibadah ini adalah Pendeta Agus Sugiharto. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama gereja di seluruh dunia, pada hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Menandai dimulainya Minggu Advent pertama ini, marilah kita ikuti prosesi penyalaan lilin Advent. Lilin pertama simbol pengharapan. Seperti sabda Nabi, Taruk dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa dan kepadanya bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Minggu Advent pertama ini mengingatkan kita akan kedatangan Kristus Sang Penebus. Marilah kita menantikannya dengan penuh harap sambil mempersiapkan diri dalam pertobatan agar layak menyambut Dia. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Marilah kita berdiri menyambut sabda Allah yang hadir di tengah-tengah persekutuan ini. Madahkanlah nyanyian pembuka Kidung Jemaat 76, Kau yang lama dinantikan. Datanglah
Marilah saudari-saudara dalam Tuhan kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah yang telah mengundang kami kembali memaknai tahun baru dalam rangkaian liturgi gerejawi. Minggu Advent yang pertama kami maknai seiring dengan bingkai pengharapan akan kasih dan cinta-Mu untuk membaharui kami kembali seisi dunia ini. Terima kasih karena Engkau telah merangkul dan merengkuh kami untuk memaknai kasih dan kerahiman-Mu itu, sehingga kami berkelimpahan dalam pengharapan untuk menyongsong masa depan, seiring dengan janji penggenapan-Mu di dalam diri Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus yang kami nantikan kedatangan-Nya. Berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, seiring dengan penantian kami akan kedatangan-Mu. Maranatha, datanglah ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara, disilakan duduk kembali. Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah memasuki minggu Advent yang pertama, minggu pengharapan. Firman Tuhan akan kembali kita renungkan. Mari bersama kita bersatu di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Marilah berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, urapilah kami dengan penghiburan kasih-Mu. Teguhkanlah dan kuatkanlah iman kami, supaya oleh kuasa-Mu kami mengerti kehendak Kristus Yesus yang adalah sumber pengharapan kami dan melakukannya dalam warna keseharian kami untuk selalu mengalami cinta kasih Bapa dalam hari-hari kehidupan kami. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bersabdalah, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 9 yang menyatakan, Saudara-saudara,
kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, pada masanya di tengah-tengah komunitas Kristiani yang berada di Yerusalem, mereka mengalami wabah kekeringan berkepanjangan yang berdampak pada krisis pangan. Paceklik itu mempengaruhi kehidupan komunitas Kristen yang ada di Yerusalem. Dan dalam menghadapi krisis pangan inilah ada kerinduan untuk saling membantu secara khusus dari gereja-gereja atau komunitas Kristen yang berada di luar Yerusalem yang tersebar di daerah Makedonia, termasuk di daerah Galatia. Nah, komunitas yang terdiri dari kaum migran, kaum diaspora, kaum perantauan yang sudah keluar dari Yerusalem, dan terbentuklah komunitas gereja-gereja Kristen. Secara khusus buah hasil dari karya misi atau penginjilan dari Rasul Paulus pun tergerak untuk saling membantu, di antaranya jemaat Korintus. Tapi rupa-rupanya apa yang dilakukan oleh jemaat Korintus terkendala dan penggalangan dana dalam rangka mendonasi atau membantu jemaat di Yerusalem akhirnya kandas, macet. Dan karena macet upaya penggalangan dana inilah Paulus kemudian melakukan upaya persuasif, mendekati untuk menghimbau, mengingat kembali jemaat di Korintus tentang janji mereka itu. Jangan sampai inkonsistensi. Mereka telah berjanji juga bersama-sama dengan jemaat-jemaat Kristen yang lain untuk membantu jemaat di Yerusalem, tapi rupa-rupanya kandas. Dan menarik, himbauan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini, Paulus sengaja mengambil keteladanan dari jemaat-jemaat Kristen yang ada di Makedonia sebagai sumber inspirasi. Kenapa? Jemaat di Korintus rata-rata adalah jemaat yang di dalamnya terdiri dari komunitas Kristen yang beruang, berada. Mereka komunitas mapan dan berkelebihan. Dengan kata lain, orang-orang kaya. Sementara jemaat yang berada terdiaspora di sekitaran Makedonia
terdiri dari komunitas kaum migran yang di dalamnya orang-orang tak mampu, mau dikata dengan jelas orang-orang miskin, mengalami begitu banyak kesukaran, mereka mengalami begitu banyak kekurangan. Tapi sengaja Paulus mengangkat keteladanan dari jemaat Makedonia ini, yang bahkan berinisiatif dengan mengatakan kami juga mau membantu. Dan mereka merealisasikannya. Yang menarik bahwa di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah kemiskinan, mereka justru berapi-api dan sangat antusias untuk mau membantu jemaat di Yerusalem. Dibandingkan dengan jemaat Korintus yang macet proses pengumpulan dananya dan tidak segera merealisasikan bantuan itu kepada jemaat di Yerusalem. Karena Paulus lalu mengangkat inspirasi tentang kebaikan hati, kemurahan hati, keteguhan hati, sehingga digambarkan jemaat-jemaat di Makedonia mereka miskin tapi mereka kaya dalam belas kasih. Mereka kaya berlimpah-limpah di dalam kesungguhan untuk mau membantu. Kalau dilukiskan, digambarkan, meskipun mereka diuji dengan beragam macam kesukaran yang berat, tetapi di tengah-tengah kesukaran itu mereka bergembira dan sangat murah hati dalam memberi sumbangan untuk menolong orang lain meskipun mereka miskin sekali. Begitu dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Yang menginspirasi itu mereka miskin. Ini soal miskin secara real, mereka berkekurangan. Tapi justru di tengah-tengah kesukaran itu, mereka dengan murah hati, dengan gembira mau membantu. Dan karenanya Paulus menimba inspirasi dan memberikan keteladanan jemaat Makedonia ini kepada jemaat di Korintus untuk berkaca, meneladani semangat belas kasih yang ada pada jemaat di Makedonia itu, supaya mengingat kembali janji mereka dan segera membantu. Dan upaya itu dilakukan, kita masih ingat dalam sejarah gereja, di bawah tim yang dikoordinir oleh Titus, upaya penggalangan dana itu kemudian dilakukan, dan proses realisasi dari semua bentuk penggalangan dana jemaat-jemaat yang terdiaspora termasuk di dalamnya Korintus dengan koordinasi dari Titus menjadi sebuah tim sukarelawan misi yang kemudian menggalang dana dan meneruskannya kepada jemaat di Yerusalem yang pada saat itu membutuhkan bantuan. Nah, saudara-saudara, inilah spirit diakonia yang sejati, yang di dalamnya bukan soal bahwa kami memberi dari kelebihan kami, dari kekayaan kami, tapi memberi justru dari kekurangan, dari keterbatasan, dari kemiskinan, dari ketiadaan, ketidakpunyaan. Lah dalam kondisi yang semacam itu lalu kemudian muncul semangat spirit diakonia yang di dalamnya dalam pengharapan membantu yang berkesulitan. Istimewanya di situ. Kita mungkin masih ingat bukan? Ada sebuah kisah yang dikisahkan oleh Santa Teresia dari Kalkuta saat-saat ketika beliau menerima penghargaan hadiah Nobel perdamaian, dan kepada audiens beliau mengisahkan seorang keluarga Hindu, seorang ibu dengan anggota keluarganya yang begitu banyak yang menderita kekurangan dan kelaparan. Lalu kelompok dari Santa Teresia, dari Bunda Teresia dari Kalkuta ini datang memberi bantuan beras kepada keluarga Hindu yang miskin ini dan yang kekurangan serta kelaparan itu. Lalu apa yang terjadi ketika beras itu diterima? Dengan segera ibu rumah tangga, ibu keluarga ini lalu kemudian membagikan, mengambil setengah dari apa yang diterimanya dari Ibu Teresia, lalu kemudian segera pergi. Dan itu membuat Ibu Teresia agak bingung apa yang dilakukan oleh perempuan atau ibu ini, keluarga Hindu ini. Lalu setelah kembalinya ibu itu, Ibu Teresia bertanya, apa yang kamu lakukan dengan beras yang kami berikan kepadamu? Lalu ibu ini mengatakan, Bunda, saya pergi ke tetangga kami. Mereka memang bukan pemeluk Hindu. Mereka kaum Muslim, tapi mereka kelaparan juga. Mereka kesulitan juga. Mereka lapar dan mereka miskin. Sehingga apa yang ibu berikan kepada kami, kami berikan juga kepada mereka.
Yang sungguh menggugah Santa Teresa atau Ibu Teresa dari Kalkuta ini bukan soal peristiwa bahwa mereka membagi itu dan memberi, tapi bahwa keberanian mereka dalam bingkai kerelaan, dalam bingkai bela rasa, compassion di tengah-tengah kesulitan dan kekurangan pun membantu. Itu yang menjadi istimewa. Lain cerita kalau memang keluarga ini keluarga kaya, tapi mereka juga lapar. Dan di tengah-tengah kelaparan itu rela untuk berbagi apa yang mereka dapat. Bahkan berbagi kepada keluarga Hindu. Mereka keluarga Hindu yang kemudian berbagi kepada keluarga Muslim. Dan spirit diakonia inilah yang paling tidak menjadi gambaran dari komunitas Kristen yang ada di Yerusalem, yang kemudian belajar terinspirasi dari komunitas Kristen yang ada di Makedonia. Dan itu menginspirasi bagi jemaat di Korintus untuk di tengah-tengah kelebihan, di tengah-tengah kekayaan mereka, yang akhirnya bantuannya itu kandas, tergugah kembali untuk segera membantu jemaat di Yerusalem. Paulus menggambarkan bahwa apa yang di dalamnya jemaat Korintus unggul dalam segala-galanya. Mereka unggul dalam hal percaya, unggul dalam hal menyatakan pendapat, unggul dalam hal pengetahuan mereka, dan segala macam usaha mereka unggul. Dan karenanya Paulus mengatakan bahwa kami yakin kalian juga nanti di dalam kasihmu dan usahamu untuk saling membantu, kalian juga akan unggul dalam usaha untuk kebaikan ini. Jadi jangan sampai lupa tentang janji untuk membantu itu. Karena dalam tanda petik akan bertanya-tanya, kaya, berkelimpahan, punya segala-gala, niat untuk membantu kandas di tengah jalan. Sementara Makedonia yang miskin, yang dalam kondisi berkekurangan, mengalami kesukaran, justru menginisiasi dan mengatakan kami juga mau membantu, dan mereka segera merealisasikannya. Karenanya di bawah kepemimpinan Titus, usaha yang kemudian melanjutkan usaha kebaikan, usaha diakonia ini pun dilakukan. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, realitas ketidakseimbangan selalu kita lihat secara khusus di masa-masa sulit, getir, lara, dan pahit. Yang sudah 8 bulan lebih kita alami itu dalam konteks keindonesiaan kita. Sebuah gambaran tentang sungguh-sungguh orang mengalami kemiskinan secara real dan sungguh-sungguh mengalami kegetiran, lara, dan kepahitan itu. Bukan hanya saja tentang kehilangan anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, tapi secara khusus juga hampir-hampir dan akan nyaris kehilangan pengharapan untuk menatap hari esok sebagai yang terbebani dengan persoalan dan pergumulan imbas dari pandemi yang masih mewabah ini. Dan moga adalah kita gereja yang akan menjadi duta-duta pengharapan seiring dengan Minggu Advent pertama yang sudah kita masuki ini, yang selalu diidentifikasi sebagai Minggu Pengharapan. Sehingga gereja sebagai duta-duta pengharapan pun hadir. Dan bukan karena kemudian dari kelebihannya, dari apa yang gereja miliki secara khusus saldo atau finansial atau soal uang, tapi tentang belas kasih, tentang compassion, tentang bela rasa yang kemudian gereja tempatkan dan gereja hadirkan, sekalipun di tengah-tengah bahwa komunitas gereja pun mengalami kesukaran. Sehingga apa yang disebut-sebut dengan omnia in caritate, atau melakukan semua dalam kasih, dan itu pesan Paulus kepada jemaat di Korintus, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Kita bisa membaca dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 16 ayat 14, lakukan semua dalam kasih, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih, omnia in caritate. Dan spirit itulah yang seharusnya menggugah supaya segera jemaat Korintus merealisasikan semangat kasih itu. Jangan hanya omong doang begitu. Tapi memang betul-betul menghadirkan pengharapan dengan membawa semua paket-paket bantuan kepada jemaat di Yerusalem yang mengalami krisis pangan. Dan sungguh ada peristiwa kemuliaan yang diteladankan dari jemaat Makedonia itu. Mereka jemaat-jemaat yang berkekurangan itu,
tapi datang dalam sebuah kehadiran untuk membantu di tengah-tengah kekurangan dan keterbatasan mereka. Ini diakonia yang sejati. Ini spirit koinonia yang sejati. Mengambil bagian, ya, tapi kemudian juga memberi. Jadi ini satu paket, berpartisipasi, tapi juga berkontribusi. Untuk segala sesuatu, ketika ada realitas yang di dalamnya, orang tergerak untuk berbelas kasih, bukan hanya soal tergerak, atau punya pengetahuan tentang, pelayanan atau kasih ini adalah titik, sehingga konsep secara intelektual kasih itu bisa didefinisikan dengan baik, tapi juga harus disertai dengan memberi. Berkontribusi dan berpartisipasi dalam semangat kerelaan, dalam semangat kesungguhan, untuk kemudian real membantu. Jadi bukan hanya sekedar konsep, tapi sama seperti keluarga Hindu, di tengah-tengah kelaparan mereka itu pun berbagi beras kepada keluarga Muslim yang juga mengalami kelaparan. Keluarga Hindu yang berkesusahan itu telah diberi berkat melalui kehadiran Ibu Teresia dari Kalkuta dengan timnya. Tapi kemudian mereka juga berbelas kasih kepada keluarga Muslim yang pada akhirnya menerima cinta itu lewat kehadiran beras yang diberikan oleh keluarga Hindu ini. Dan itulah spiritualitas diakonia. Ambil bagian ya, tapi juga diikuti dengan memberi, dengan semangat murah hati, dengan semangat kerelaan, dengan semangat kesungguhan, sehingga apa yang dialami adalah cinta yang sungguh-sungguh disertai dengan belas kasih, dengan mercy, tapi sekaligus juga mengalami keadilan Allah, justice of God, compassion, belas asih yang kemudian termuara di dalam cinta yang boleh hadir lewat apa saja yang mendukung kehidupan. Dan minggu Advent yang pertama beriringan hari ini juga adalah minggu ketika baik itu pengurus pelayanan kategorial, gerakan pemuda, persekutuan teruna, pelayanan anak, hari ini diteguhkan untuk mengambil bagian dalam karya pelayanan di tengah-tengah bingkai persekutuan dan kesaksian Jemaat Ebenezer DKI Jakarta. Kita semua terpanggil di tengah-tengah kesulitan gereja untuk bisa melakukan segala sesuatu, tapi sungguh di dalamnya hadir ibu bapak, secara khusus saudari-saudara yang menyatakan kesiapsediaan untuk juga sama seperti Paulus gambarkan unggul dalam segala hal tentang percaya, tentang pendapat, tentang pengetahuan, bermacam usaha, tapi juga dibarengi dengan kasih dan komitmen untuk sungguh-sungguh merealisasikan kasih itu dalam panggilan pelayanan secara khusus di tengah-tengah Jemaat Ebenezer DKI Jakarta yang serba terbatas untuk melakukan pelayanan itu. Terbatas dalam piranti, dalam perangkat, sarana prasarana, sehingga dalam proses yang semacam itu untuk kerinduan ibadah online dalam keterbatasan itu tetap ada upaya untuk tetap harus mau bisa melakukan sekalipun belum ada upaya atau dalam kondisi punya fasilitas live streaming. Tapi apakah kemudian kita berhenti? Oh tidak. Mau digambarkan 6-7 bulan penata layanan itu dengan hanya live delay, tapi itu tetap terlaksana. Itu bukan karena kompetensi kemampuan dari Ebenezer sebagai jemaat, tapi komitmen dari setiap pribadi di tengah-tengah jemaat ini yang mau membantu. Dan itulah yang kemudian Paulus gambarkan dengan spiritualitas diakonia. Bukan hanya mengambil bagian, tapi juga real memberi. Meminjamkan kamera, mengorbankan waktu, memberikan kemampuan untuk mengedit, yang kemudian di dalamnya men-share, mendistribusi hasil rekaman itu. Dan akhirnya jalan bukan? Tanpa fasilitas live streaming, itu hanya sekedar contoh. Dan saudari-saudara Pelkat GP, PT, PA, kaum muda yang punya potensi di tengah-tengah jemaat ini, yang saya yakin akan selalu tetap terus tergerak untuk memberikan talenta-talenta karunia-Nya itu untuk membantu. Sehingga masih berkepanjangan situasi ini. Kita masih belum dalam kondisi terbuka untuk melakukan ibadah analog atau ibadah onsite atau ibadah di dalam ruang gereja di mana tatap muka itu terlaksana. Masih belum. Sehingga selalu terbuka kemungkinan untuk apa yang mau bisa dibantu. Sehingga proses penata layanan ibadah yang serba terbatas itu nanti akan bisa berkembang dengan ibadah-ibadah Pelkat. Meskipun mungkin secara virtual pun bisa terlaksana.
Lalu kemudian perjumpaan dalam hal diskusi, perjumpaan dalam hal tatap layar, itu kemudian juga bisa terjadi. Gambaran sederhana, setiap hari Kamis, itu ada ruang doa untuk presbiter. Tapi jujur, itu belum efektif. Karena keterbatasan device, keterbatasan piranti, keterbatasan perangkat. Setiap kali mau itu dilakukan, pasti saja selalu ada yang macet. Sehingga usaha untuk doa itu selalu mengatakan tidak bisa masuklah, sinyal hilanglah, apa saja. Padahal niatnya hanya untuk mau berdoa. Tapi dalam kondisi yang berdoa semacam itu pun terkendala seperti itu, padahal hanya mau berdoa. Jadi sekalipun kemudian tidak ada fasilitas itu, tak mengapa, berdoa saja sendiri-sendiri. Langsung kepada Tuhan. Karena lewat device yang ada pun serba terbatas. Yang adalah mereka yang punya fasilitas itu, ada fasilitas itu pun dalam kondisi mau masuk pun mengalami kesulitan. Apakah hanya karena kesulitan itu lalu kemudian tidak berdoa? Jadi kalau memang tidak ada piranti itu ataukah fasilitas Zoom kah atau fasilitas apapun namanya, berdoalah saja tanpa harus berjumpa lewat tatap layar itu. Itu hanya contoh sederhana. Apalagi mau rapat bersama, koordinasi bersama, yang kemudian dalam keterbatasan piranti itu mau terlibat, sulit. Tapi itu tidak berarti bahwa kemudian tidak jalan. Semua yang dengan niat baik berkolaborasi, Tuhan restui. Dan ini hanya sekedar contoh bahwa sekalipun live delay dengan rekam toh bisa jalan. Yang di dalamnya moga itu juga bisa dimengerti oleh segenap jemaat, warga jemaat. Yang di dalamnya menghargai upaya itu. Sehingga kalau kemudian hanya itu yang bisa diberikan, moga tetap ada kerinduan untuk setia beribadah. Di tengah-tengah keterbatasan untuk bisa mengalami ibadah secara visualisasi ini. Tapi moga tetap ada kerinduan untuk beribadah, meminjam istilah Paulus, spiritualitas diakonia untuk dalam konteks beribadah. Di dalamnya ambil bagian ya, tapi juga memberi. Memberi apa? Memberi waktu untuk duduk bersama-sama dengan keluarga, menatap layar HP kah, layar televisi kah, layar laptop kah, untuk sungguh-sungguh beribadah. Bahkan sampai Natal ini pun, kita sudah masuk minggu Advent yang pertama, bukankah yang kita lihat hanya sekedar tatap layar? Tapi moga ada spiritualitas diakonia yang sejati, bahwa di dalamnya ambil bagian, tapi juga memberi. Yang di dalamnya sungguh-sungguh hadir dalam kehadiran paling tidak setia untuk beribadah. Yang di dalamnya dengan semua macam bentuk keterbatasan itu, Tuhan kami hadir. Lalu di tengah-tengah keterbatasan untuk memberi yang terwujud dalam persembahan itu, meskipun kita mengumpulkannya hari demi hari dan akhir bulan pun baru setor, tak mengapa. Tapi bahwa niat untuk mengambil bagian dan juga niat untuk memberi itu terrealisasi. Dengan datang dengan penuh sukacita dan kemudian memberi persembahan itu juga. Sehingga bertahanlah pelayanan ini. Dengan semua bentuk kontribusi yang bersumber dari kerelaan hati untuk kemudian membantu yang di dalamnya memberi dampak bagi pelayanan secara khusus di Jemaat Ebenezer DKI Jakarta untuk menata dengan penuh sukacita. Tapi di atas semuanya itu, kembali saya katakan lewat mimbar ini, ada sebuah tindakan yang sampai saat ini pun Tuhan perkenankan jemaat ini buat, dan itu spontan. Tidak ada dalam program kerja dan anggaran. Yang sampai di bulan November pun belum diketok. Tapi itu dilakukan, dan itu sungguh-sungguh membawa kemaslahatan. Apa itu? Pagar kasih itu loh. Setiap pagi warga masyarakat ngantri. Untuk sekalipun dalam pemberian yang terbatas itu masih secara kontinu untuk membantu. Mau telur kah, mau mie kering kah, mau beras kah, mau minyak kah, mau sarden kah, apa saja. Tapi bahwa pagar Ebenezer DKI Jakarta Jalan Kramat 722A ini menjadi saksi di masa pandemi ini bahwa berkat-berkat Tuhan itu diberikan. Bukan dinikmati saja oleh warga jemaat, tapi justru oleh orang lain. Dan itu diakonia yang sejati. Di tengah-tengah keterbatasan yang ada di jemaat ini, selalu ada rahmat dan berkat untuk membantu dan memberi. Lanjutkanlah dan buatkanlah itu.
Kalaupun memang tidak lewat pagar gereja, kita lihat tetangga yang berkekurangan, kita lihat orang lain yang di RT ada berkesulitan, kita lihat orang yang mungkin gendong topeng ondel-ondel itu, atau membawa jajanan mereka. Kita mungkin tidak butuh membeli jajanan itu, makanan itu, tapi kita membantu, membeli, untuk kemudian mereka bisa bertahan hidup. Dan moga di masa-masa sulit ini adalah kita semua menjadi duta-duta pengharapan. Secara khusus yang diteguhkan hari ini sebagai pengurus dan pelayan baik GP, PT, PA, untuk kemudian berkontribusi dan mengalami diakonia di tengah-tengah jemaat Ebenezer dengan saling membantu dan di dalamnya berkontribusi. Selamat untuk berbuat, mari menebar pengharapan dimanapun kita berada, sehingga di dalam kehadiran kita bisa melihat senyum orang lain yang pergi dengan sejahtera, dengan pengharapan, paling tidak bisa bertahan hidup di hari itu. Dan kemudian mengalami kekuatan karena kita Tuhan nyatakan sebagai saluran berkat bagi orang lain. Selamat memasuki minggu Advent yang pertama, minggu pengharapan ini. Jadilah duta-duta pengharapan dimanapun kita berada dengan saling membantu dan memberi. Sehingga spiritualitas diakonia kita alami. Bukan hanya untuk kalangan gereja, tapi juga untuk sesama, untuk orang lain yang mengalami dan mendapatkan kembali makna pengharapan itu. Tuhan memberkati kita memaknai Advent ini sebagai hari dan minggu pengharapan kita. Amin. Mari kita sambut pemberitaan firman ini dengan menaikkan nada pujian dari Kidung Jemaat 433, Aku Suka Pembagi pada orang yang tak punya. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Saudara-saudara diundang untuk berdiri dan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me, the world
behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, no turning back, no turning back. I will follow you, Jesus, I will follow you, Jesus, I will follow you, Jesus, I will follow you. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus sumber pengharapan kami, dan Roh Kudus yang selalu membaharui komitmen kami untuk saling membantu. Engkau telah hantar kami memasuki minggu pengharapan Advent yang pertama, di dalam penantian kami akan kedatangan-Mu. Terima kasih, kiranya di dalam penantian kami akan kedatangan-Mu ya Tuhan Yesus, yang kedua kali, termasuk persiapan kami untuk menyambut akan kedatangan-Mu yang telah terjadi di Bethlehem dalam Natal yang pertama itu, menggugah kami untuk selalu menjadi duta-duta pengharapan dimanapun kami berada. Dengan terinspirasi dari jemaat Makedonia, di tengah-tengah kekurangan, kemiskinan, keterbatasan mereka membantu jemaat di Yerusalem, dan itu menginspirasi jemaat Korintus yang kaya dalam segala hal untuk punya komitmen membantu. Kiranya adalah kami semua sebagai gereja di tengah-tengah masa sulit di mana kami alami, akan juga Engkau perkenankan menjadi duta-duta pengharapan dimanapun gereja berada. Secara khusus kami keluarga-keluarga Kristiani, termasuk kami setiap pribadi yang Engkau utus untuk menjadi duta-duta pengharapan itu dimanapun kami hadir, dengan kerelaan, dengan kesungguhan, dengan kemurahan hati, mengambil bagian dan juga berkontribusi, berpartisipasi, memberi dalam semangat belas kasih, dalam semangat cinta dan berkeadilan, menyatakan kebaikan dan kasih sayang Allah sebagai saluran berkat Allah. Terima kasih untuk firman yang telah kami renungkan. Kiranya minggu Advent yang pertama, minggu pengharapan ini, sungguh kami hadir mendatangkan kebaikan lewat beragam macam pengharapan bagi sesama, sehingga mereka mengalami itu dan bersyukur atas semua kebaikan yang Engkau beri. Berkatilah kami setiap keluarga-keluarga Kristen untuk memasuki masa Advent ini, sehingga kami boleh memasuki masa penantian ini dengan penuh sungguh, dengan menata ibadah-ibadah kami, menata sikap doa, menata kesetiaan kami untuk membaca firman, di mana kami menginisiatif untuk berkumpul bersama-sama dengan keluarga, memaknai minggu-minggu Advent ini dengan penuh sukacita. Baik dalam minggu pengharapan ini, maupun minggu damai, minggu sukacita, dan minggu penuh cinta, akan kami alami masa-masa Advent ini dengan penuh sungguh, dan kiranya Engkau kenankan itu. Selalu ada waktu yang di dalamnya kami hadir sebagai keluarga, suami istri, anak-anak, bahkan hadir menantu, hadir cucu, cicit, untuk bersama-sama terhimpun memaknai minggu-minggu Advent ini dalam doa di tengah-tengah keluarga-keluarga kami. Lalu berkatilah kami sebagai gereja untuk juga mulai mempersiapkan dan memaknai masa Advent ini dengan persiapan kami bukan hanya saja dalam rangka persiapan Natal itu, tapi lebih daripada itu, menghadirkan pengharapan, menghadirkan damai, menghadirkan sukacita, menghadirkan kasih, seiring dengan segenap warga jemaat yang boleh memaknai masa-masa Advent ini dengan sungguh dan punya spirit di dalam Engkau untuk di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan sekalipun memiliki pengharapan untuk selalu bergantung hanya kepada penyelenggaraan Allah. Karenanya apapun kondisi kami, baik dalam kondisi sakit atau kami mengalami sakit tubuh, sakit batin, kami mengalami ketakutan, kecemasan, kelelahan, kami frustasi, kami tertekan, inilah kami ya Tuhan, dengan pergumulan dan persoalan sakit penyakit kami. Engkau sajalah yang memulihkan kami sehingga kami punya kekuatan, kami punya kesembuhan di dalam Tuhan.
Kami yang takut, cemas, dan tawar hati atas kehidupan yang begitu berat, sehingga kami kehilangan pengharapan dan sulit mengambil keputusan. Engkau hadir dengan hikmat-Mu sehingga kami punya kekuatan untuk menatap hari esok dan punya pengharapan di dalam Tuhan untuk terus melanjutkan kehidupan kami, dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus sajalah kami mampu menata hidup kami yang sulit itu. Dan kami tetap melangkah, tidak pernah putus asa, menjalani hari-hari kami di tengah kesulitan sekalipun dengan kekuatan Tuhan. Dan berkatilah keluarga-keluarga kami, dalam kerja, dalam aktivitas dan rutinitas kami, dalam studi anak-anak kami, dalam kami mencari nafkah hidup kami setiap waktu dan saat. Hanya Engkau sajalah yang kiranya berkati, sehingga dengan kesehatan, dengan semangat, dengan ketekunan, dengan keuletan, dengan kejujuran, setiap berkat yang kami dapat itu sungguh membawa makna bagi keluarga kami. Lalu tolonglah kami ya Tuhan Yesus untuk minggu ini, kami masuki dengan pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan sajalah yang akan menuntun kehidupan kami, sehingga kami boleh melangkah dengan pasti, menyongsong hari esok dengan pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Berkatilah bangsa dan negara kami, Engkau berkati pemerintah dari pusat hingga ke daerah, seiring dengan kehadiran mereka memimpin kami warga masyarakatnya. Berikan hikmat seiring dengan upaya untuk mengatasi beragam krisis yang kami hadapi, sehingga kami yakin percaya dalam perkenan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Krisis yang sementara kami bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa di dunia hadapi, karena hadirnya wabah pandemi ini, akan berakhir dalam perkenan dan kasih sayang Tuhan, sehingga kami memasuki kembali akan kehidupan yang baik dalam Engkau. Sembari Engkau berikan hikmat kepada pemerintah kami, untuk boleh dalam kepemimpinan mereka, dalam kedamaian, ketenangan, ketentraman, kesejahteraan, mengayomi kami segenap warga masyarakatnya, dalam sikap takut akan Tuhan, untuk boleh di dalam perkenan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, kami boleh mengalami hari-hari kehidupan kami sebagai warga masyarakat yang sejahtera adanya. Ampunilah akan dosa dan salah kami, jadilah seturut dengan maksud dan kehendak-Mu, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami, peliharalah kami dalam kasih Kristus Yesus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab 2 Korintus 9 ayat 8 yang menyatakan, "Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan." Tuhan memberkati persembahan saudari dan saudara. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Sampai hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini bukan karena kuat dan hebat kami, namun ini semua karena kebaikan-Mu kepada kami. Ya Bapa, kami telah memberikan persembahan ini. Kiranya persembahan yang terkumpul ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa syukur yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudari-saudara dalam Tuhan, marilah kita memaknai Minggu Advent yang pertama ini dalam bingkai pengharapan. Jadilah duta-duta pengharapan yang berbagi kebaikan, sehingga sesama kita pun mengalami kebaikan itu lewat kita semua sebagai saluran berkat yang Tuhan nyatakan untuk saling memberi. Menyambut amanat ini, kita nyanyikan bersama nyanyian pengutusan Kirung Jemaat 446, Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat. Setialah, songkongannya tentu di jalan yang berat. Kan datang Raja yang berjaya, menolong orang yang percaya. Setialah. Setialah, bertahanlah tetap sehingga kau menang. Setialah, selamatmu genap sesudah berperang. Meski bertambah mara bahaya, hampir habis susah payah. Setialah. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.